Jadi di dalam trigonometri itu ada 6 rumus dasar, yaitu sin, cos, tan, cosec, sec, dan cot. Sin merupakan sinus, cos merupakan kosinus, tan merupakan tangen, cosec merupakan kosekan, sec merupakan sekan, dan cot atau kotangen. Untuk mempermudah menghafal keenam rumus dasar trigonometri, maka kita umpamakan setiap sisi dalam segitiga, yaitu kita umpamakan dengan desami. Jika sudut alfa terletak di AOB, maka AB merupakan D atau sisi depan yang kita variabelkan dengan Y. Kemudian AO merupakan sisi samping atau sam, kita variabelkan dengan X, dan BO merupakan mi atau sisi samping, kita variabelkan dengan R. Nah, kita ingat-ingat ya guys, D atau sisi depan sama dengan Y, sam atau sisi samping sama dengan X, dan mi sisi miring sama dengan R. Jika kita sudah memahami perumpamaan tersebut, maka kita akan mudah untuk menghafalkan keenam rumus dasar trigonometri. Sin alfa, rumusnya yaitu sin demi. Kemudian cos, rumusnya cosami. Tan, rumusnya tan desam. Kemudian cosec, sec, dan cot ini merupakan kebalikan dari sin, cos, tan. Cosec merupakan kebalikan dari sin, sec kebalikan dari cos, dan cot kebalikan dari tan. Maka rumusnya menjadi seperti ini. Kita umpamakan ya guys, D tadi merupakan Y, mi sama dengan R. Berarti sin demi rumusnya yaitu Y per R. Kemudian cosami rumusnya yaitu X per R. Tan desam rumusnya Y per X. Cosec kebalikan dari sin yaitu R per Y. Sec kebalikan dari cos sama dengan R per X. Dan cot kebalikan dari tan yaitu sama dengan X per Y. Tentukan perbandingan trigonometri dari segitiga tersebut. Jika A terletak di sudut ABO, ABO berarti di sini ya alfanya, maka sisi AO sama dengan D atau sisi depan dari sudut alfa ABO. D tadi kita variabelkan dengan Y sama dengan di sini nilainya 4. Kemudian sisi AB merupakan sam atau sisi samping dari sudut alfa ABO. Kita variabelkan X, nilainya yaitu 3. Kemudian sisi BO sama dengan mi atau sisi miring dari sudut alfa ABO. Kita variabelkan R, rumusnya R itu sama dengan rumus Pitagoras segitiga, yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jika kita sudah mengetahui setiap nilai variabel X, Y, R, maka kita tinggal memasukkannya. X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat, sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah, jika kita sudah mengetahui R-nya, kita tinggal masukkan. Sin tadi rumusnya sin demi. D adalah Y dan mi yaitu R. Kita masukkan, Y-nya sama dengan 4, R-nya 5. Kemudian cosami. Sam tadi kita variabelkan dengan X dan mi tadi kita variabelkan dengan R. Tinggal kita masukkan 3/5. Kemudian tan desam. D tadi kita variabelkan dengan Y dan sam kita variabelkan dengan X. Tinggal kita masukkan sama dengan 4/3. Untuk kosekan dan sekan serta kotangen ini kebalikan dari sin cos tan. 4/5 jadi 5/4, 3/5 jadi 5/3, 4/3 jadi 3/4. Di dalam trigonometri memiliki 5 sudut-sudut istimewa. Kelima sudut istimewa tersebut harus kita pahami karena sangat membantu kita dalam menyelesaikan soal di subbab selanjutnya tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Kelima sudut-sudut istimewa di dalam trigonometri yaitu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sin 0 derajat itu nilainya 0. Sin 30 derajat nilainya setengah. Sin 45 derajat nilainya setengah akar 2, sin 60 derajat nilainya setengah akar 3, sin 90 derajat nilainya 1.
Sedangkan cos merupakan kebalikan dari sin, yaitu dimulai dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, lalu yang terakhir 0. Nah, untuk tan ini berbeda dengan sin dan cos, yaitu tan 0 derajat nilainya 0, tan 30 derajat nilainya sepertiga akar 3, tan 45 derajat nilainya 1, tan 60 derajat nilainya akar 3, tan 90 derajat nilainya tak terdefinisi. Langsung saja kita mengerjakan contoh soal. Alfian melihat puncak pohon yang tingginya 11,5 meter dengan sudut elevasi 30 derajat. Maka, berapa jarak Alfian ke pohon tersebut jika tinggi pandangan Alfian diukur dari tanah 150 cm? Diketahui tadi sudut elevasi atau alfanya yaitu 30 derajat, kemudian tinggi pohonnya 11,5 meter, tinggi Alfiannya 150 cm atau dirubah menjadi meter menjadi 1,5 meter. Maka D-nya yaitu tinggi pohon dikurangi tinggi Alfian, yaitu 11,5 dikurangi 1,5 meter. Hasilnya yaitu 10 meter. Jika dilihat dari sudut 30 derajat, maka jaraknya merupakan X atau sum atau sisi samping dari sudut 30 derajat. Oke, karena rumus yang kita gunakan yaitu ada D dan sum, maka kita akan mencari tan, karena tadi tan itu rumusnya tan D sum, sama dengan D tadi kita variabelkan dengan Y dan sumnya kita variabelkan dengan X. Jadi tan alfanya tadi kita ketahui 30 derajat, maka tan 30 derajat sama dengan 10 per X, kemudian tan 30 derajat tadi nilainya sepertiga akar 3, sama dengan 10 per X. X-nya kita pindah ruas menjadi sama dengan 10 per sepertiga akar 3. Kemudian X sama dengan 10 dikali 3 per 1 akar 3. Kenapa bisa menjadi 3 per 1 akar 3? Karena di sini tadi sepertiga akar 3-nya dibagi, kemudian dipindah menjadi perkalian, sehingga sepertiga akar 3 kita balik menjadi 3 per 1 akar 3. Kemudian X sama dengan 10 dikali 3 sama dengan 30 akar 3. Nah, karena 30 akar 3 ini masih bisa kita sederhanakan, maka X sama dengan 30 akar 3 per akar 3 dikali akar 3. Kemudian X sama dengan 30 akar 3 per 3. Kenapa bisa 3? Karena akar dikali akar itu hasilnya tinggal nilainya saja dan akarnya hilang. Jadi X sama dengan 10 akar 3.